Pada video kali ini teman-teman ada salah satu requestan ya, atau satu permintaan yang meminta untuk diberikan konten ya, cara rakit power di 150 watt ya, yang seperti di video saya sebelumnya, tapi menggunakan tune control ya, sekaligus meminta cara pemasangan pakai tune control ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini saya menggunakan driver yang seperti biasa sudah saya pakai, yaitu teman-teman bisa lihat ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini driver yang biasa saya gunakan teman-teman ya, di video saya sebelumnya. Jadi nanti akan saya tunjukkan cara proses pemasangan tune controlnya dan juga sekaligus pemasangan dari power ke PSU. Di sini saya menggunakan trafo 5 ampere mini, 5 ampere kecil. Jadi teman-teman kalau nanya kalau pakai trafo 5 ampere kecil di CT32 bisa nggak? Bisa, nanti teman-teman bisa lihat aja lah ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini saya menggunakan trafo 5 ampere kecil ya. CT tertinggi cuma 32, sedangkan di tegangan eksternalnya itu hanya sampai 12 ya. Artinya itu 12 itu untuk tegangan tune control ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa ya dipakai. Biasanya saya lebih sering pakai yang 12 volt tapi CT ya, di 12 volt apakah bisa ya, mungkin kemarin tuh bisa ya, tapi sebenarnya saya lebih mengarahkan ke CT 12 volt ya, CT, tapi ini kan non CT ya teman-teman. Jika teman-teman mengalami kadang nggak bisa itu di CT 12 volt ya, untuk bagian tune kontrolnya teman-teman bisa kasih sendiri trafo sendiri juga boleh ya, atau mau dijadikan satu dengan PSU ini juga bisa teman-teman ya. Nanti ambil dari positif sama groundnya aja ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, untuk untuk PSU powernya itu saya menggunakan yang ini ya, menggunakan yang ini yaitu Epsilon ya, 63 volt 10.000 mikro, teman-teman bisa lihat ya. Nah teman-teman kalau mau beli di online itu banyak ya, seperti ini harganya murah, malah harganya berapa ya, ada yang 115.000, ada yang 125, yang pasti masih di bawah 150. Teman-teman bisa beli aja yang sudah jadi biar lebih praktis tuh cara menggunakannya teman. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan transistor Sanken, hanya satu set Sanken, jadi masing-masing satu driver hanya cuma ada satu set aja, tidak saya tambahin finalnya atau saya paralel, jadi ini hanya satu set aja teman-teman ya. Jadi saya nanti akan menggunakan CD di 32 teman-teman. Oke teman-teman ya, di sini untuk langkah pertamanya saya akan pasang dulu, yaitu cara rakit dulu yang namanya PSU non simetris khusus untuk tune control teman-teman ya. Jadi saya menggunakan dioda sama elko. Jadi karena trafo saya yang tegangan ekstranya cuma non CT, jadi saya menggunakan satu dioda aja teman-teman. Dioda 2 ampere boleh, 3 ampere boleh teman-teman, serah ya. 1 ampere juga gak ada masalah teman-teman. Oke ya teman-teman, ini ukuran elko nya biar teman-teman bisa tahu ya nanti teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya ukuran elko nya. Nah oke teman-teman ya, oke ya, kita pasang dulu, kita rakit dulu terlebih dahulu untuk di tegangan ekstranya dulu, bagian PSU non simetris khusus tune control ya teman-teman ya. Ini saya pasang dulu bagian elko nya ya. Nah oke, saya jelaskan dulu teman-teman. Bagian elko ini kan ada yang bagian kaki negatif ini disambung ke 0 ya, 0 pada trafo ekstranya di sini, sedangkan yang positif ini nanti kita kasih dioda ya, kasih dioda teman-teman. Jadi seperti ini, yang melingkar warna silver ini bagian untuk tertuju ke elko kaki positif ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini bagian tertuju ke elko positif, kaki positif, jadi seperti ini ya. Oke, saya solder terlebih dahulu ya teman-teman. Maka untuk hasilnya seperti ini sudah, ini untuk bagian tune control ya teman-teman ya. Nah, ini bagian tune control teman-teman, saya jelaskan dikit ya. Nah oke, bagian tune control teman-teman bisa lihat ya,
samakan seperti di video sini, samakan seperti ini aja. Jadi teman-teman, saya samakan di sini aja. Ini kaki bagian elko positif, kita taruh bagian dioda ini yang ada cincin silvernya itu bagian positif seperti ini, sedangkan ini bagian yang sini 12 voltnya sini ya. Nah, jadi gini ya teman-teman, intinya gini ya teman-teman, samakan aja ya seperti ini. Teman-teman silahkan di screenshot, nanti teman-teman tiru aja. Yang bagi pemula yang mungkin apa ya, pengen yang cepet, teman-teman silahkan ikutin ya, ikutin aja seperti saya. Nanti saya jamin benar teman-teman ya. Saya hitung sampai 3, teman-teman segera screenshot ya. 3 2 1. Oke, aku udah percaya. Oke teman-teman, di sini udah selesai. Nah, tips saja kalau teman-teman menggunakan kipas itu, kalau bisa jangan dijadikan seperti ini. Untuk kipas sendiri saya biasa itu saya kasih trafo sendiri, jadi tidak ada komponen apapun yang suplainya itu apa ya, suplainya itu jadi satu dengan PSU kipas. Oke, paham ya? Jadi kipas itu saya sendirikan sendiri, biasanya saya kasih trafo 1 ampere sendiri. Jadi saya tidak memasang dengan apa ya, dengan PSU yang digunakan untuk kit apapun. Jadi kipas itu khusus kipas saya gunakan untuk sendiri teman-teman. Oke, sampai sini paham ya. Oke, terus setelah ini teman-teman, saya akan pasang dulu terlebih dahulu, yaitu bagian untuk tune control ya. Bentar ya, bagian apa? Oke, bagian yang ke PSU utama atau PSU ini ke driver ya. Jadi saya pasang dulu perkabelannya teman-teman. Oke, ini saya pasang dulu untuk perkabelannya ya teman-teman. Jadi ini perkabelan dari driver nanti ke PSU. Jadi saya pasang dulu. Untuk merah ini untuk VDC plus ya, sedangkan yang biru untuk VDC negatif. Seperti ini ground warna hitam ya, ini saya ground ya. Sedangkan yang warna merah ini saya gunakan untuk speaker ya. Nah seperti ini speakernya. Terus satunya lagi yang sebelahnya lagi juga sama ya, kita pasang dulu ya. Nah, terus warna hitam ini untuk ground. Maka udah saya pastikan udah seperti ini. Jadi ini udah selesai ya. Nah ini udah selesai teman-teman ya. Jadi ini udah selesai seperti ini ya. Jadi nah di sini udah selesai teman-teman. Nah, udah selesai ya, jadi semuanya seperti ini. Terus ini bagian untuk speakernya ya, untuk bagian ke jack speaker kita solder terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi ini bukan yang ke jack speaker ya teman-teman ya. Nah seperti ini, jack jepit, terserah teman-teman mau gunakan jack apa aja lah ya. Kita pasang dulu seperti ini. Nah ini bukan untuk speaker ya, jack speaker sudah selesai teman. Nah kita singkirkan, ini sudah selesai teman. Jadi saya singkirkan dulu. Untuk ini saya pasang dulu untuk bagian ke PSU nya langsung ya, PSU nya langsung. Jadi ini saya lewatkan di bawah aja teman-teman. Ini paralel ya, jadi satu seperti ini kabelnya. Jadi seperti ini ya. Ini digabung kabelnya untuk 2 driver 1 PSU ya teman-teman. Satu PSU saya pasang dulu ya, bagian VDC plusnya itu di sini. Jadi di sini VDC plusnya di sini teman-teman. Jadi ini saya solder terlebih dahulu teman-teman. Oke, ini saya pasang dulu untuk bagian VDC plus ya. Terus bagian VDC main sebelahnya TV. Nah satu lagi bagian ground ya, CT ini yang ada di tengah ini ground. Kita pasang seperti ini.
teman-teman, ini sudah selesai hasil akhir untuk pemasangan PSU ke driver ya. Kita balik dulu, sebelumnya kita cek dulu apakah udah benar ya. Yang namanya VDC plus itu untuk ke driver ya, VDC plus kabelnya warna biru, sedangkan yang merah adalah VDC main itu warna biru, VDC plus warna merah, sedangkan yang hitam adalah CT. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau teman-teman beli PSU yang sudah ada PCB ini lebih mudah teman-teman, jadi lebih simpel, lebih rapi nanti. Oke ya, seperti ini. Nah, kita untuk warna merah kan VDC plus ya, tapi kita cek dulu apakah sudah masuk VDC plus atau belum. Oh, udah teman-teman. Untuk sebelumnya ini harus dicek terlebih dahulu agar supaya tidak terjadi yang namanya kesalahan teman-teman ya. Oke benar ya, oke benar ya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, di sini saya akan menggunakan yaitu di CT32 ya. Untuk bagian PSU nya ini saya pasang dulu CT32 ya teman-teman ya. Jadi saya pasang terlebih dahulu ya. Saya solder terlebih dahulu ya. Ini saya ambil di CT32 di sini ya. Terus kita balik untuk bagian kita CT nya ya. Nah seperti ini ya teman. Nah maka ini udah selesai ya bagian PSU nya yang untuk PSU driver. Teman bisa lihat ya. Bentar ya, agak sedikit ribet nih. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi oke ya, ini di CT32 trafo 5 ampere kecil teman-teman. Nah oke ya, udah ya, udah selesai. Terus langkah berikutnya kita pasang dulu bagian untuk suplai tune control ya. Suplai untuk tune control ya teman-teman ya. Oke, ini akan saya jelaskan dikit ya, bahwa di tune control biasanya itu kadang ada di pabrik itu kan, saya nggak tahu ya apakah teman-teman punya. Di sini kayak teman punya merek Hercules kayak saya, di sini plus, terus groundnya itu di mana ya. Kita ground bisa diambilkan di sembarang gitu ya, di sini bisa. Nah, yang pasti ground itu nanti juga tertuju ke input pada ground di tengah ini lah. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini tengah ini ground input ya, output input ya, sama nanti groundnya jadi satu. Nah seperti ini, kita teman-teman bisa ambilkan groundnya itu dari sini. Sedangkan yang ini kan positif pada tune control ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini positifnya kita lihat, nah ini positifnya. Nah memang dari pabrik kan tidak ditulis ya groundnya itu di mana, nggak ada, cuma plusnya aja. Nah plusnya di sini. Nah groundnya di mana ya. Nah teman-teman bisa ambilkan ground dari sini bisa, atau mungkin dari sini, dari elko yang ada kakinya negatif ini, dari sini groundnya. Nah seperti ini, terserah lah. Ini yang ini groundnya hitam, ini saya gunakan untuk groundnya, kabel warna hitam saya gunakan untuk ground. Nah, oke. Nah kalau tune control biasanya itu bisa bekerja di CT 12 volt, tapi CT apakah di non CT apa bisa atau enggak ya, kita nanti bisa, mari kita dengarkan sama-sama teman-teman. Nah teman-teman ya, jadi kalau teman-teman mungkin nggak bisa kok saya pakai tune control yang seperti yang saya bikin, terus apa ya, untuk itu apa jenis ya namanya kok kurang ya. Nah itu bisa juga karena teman-teman apa itu kurang tegangan, itu bisa menyebabkan tune control tidak bisa bekerja ya. Kita nanti teman-teman bisa dengarkan sama-sama ya. Jadi saya taruh di sini ya, langsung saya pasang dulu di PSU non simetrisnya dulu tuh. Oke, di sini saya sudah pasang ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah ini untuk PSU nya, untuk PSU non simetris yang untuk suplai tegangan sudah saya pasang. Ini di 12 volt ya, non CT, tapi itu bisa lihat ya. Nah teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Kok nggak jelas ya, bentar. Nah oke ya, bisa dilihat teman, bisa jelas ya. Nah, oke ya, bisa ya.
Oke ya, saya singkirkan dulu ya. Tahap ini udah final sebenarnya, tinggal hanya proses penyambungan untuk inputnya aja ya. Untuk input driver ke output kita pasang dulu perkabelannya ya. Oke, ini saya pasang dulu untuk input pada drivernya ya, pakai soket ya. Ini oke, udah selesai teman-teman. Jadi ini input pada driver teman-teman ya, terus kita sambungkan ke output pada tune control. Kita jadikan satu groundnya ya, seperti ini. Ini kan outputnya ya, output tune control. Nanti di sini kan ada tulisannya, biasanya output tune control itu ada tulisan, entah itu di inputnya atau di outputnya aja yang ditulis in atau out. Teman-teman bisa bisa ikutin seperti saya ya. Oke, ini untuk groundnya ya, baik input maupun output control saya solder seperti ini, teman bisa lihat ya. Nah, ini bagian groundnya dulu ya, bagian ground dari ini saya solder teman-teman ya, bagian groundnya ya. Terus bagian output ya pada tune control ini masuk ke input di jalur R sama R karena kan stereo seperti ini. Nah, kita solder seperti ini ya, saya solder terlebih dahulu teman-teman ya, jadi seperti ini ya. Nah, tak solder dulu ya. Nah, seperti ini. Satunya lagi ya. Seperti ini. Bentar ya, saya solder ini seperti ini. Oke teman-teman, di sini udah selesai ya tahap penyolderannya. Sedangkan yang ini adalah untuk inputnya, sedangkan yang ini adalah untuk outputnya. Saya berdekat. Nah oke teman-teman, di sini mungkin teman-teman akan menemukan yang namanya output, yang namanya input. Tapi kalau tidak ada tulisannya, pasti di antara input atau output itu ada tulisan in atau outputnya saja. Kalau teman-teman punya merek apapun, nah teman-teman bingung cara melihat, pasti dari pabrik biasanya nggak mungkin itu tidak ada tulisannya input atau output, pasti ditulis teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini adalah input, maka ya ini outputnya. Kalau teman-teman nggak ada tulisan input, tulisannya output aja, output di sini, inputnya pasti di sini. Ini output tapi di sini nggak ada tulisan inputnya, ya berarti di sini inputnya gitu ya teman-teman, paham ya. Nah oke, ini sudah saya pasang teman-teman ya. Nah oke, untuk tahap ini udah selesai ya teman-teman ya. Jadi ini hanya tinggal tes aja teman-teman, jadi sekedar ini tips aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin barangkali kok tune kontrolnya kok gak bisa berfungsi atau bass suaranya kok gini ya, itu biasanya diakibatkan suara nggak maksimal itu loh ya, bassnya nggak maksimal, atau itu diakibatkan bisa jadi kurang tegangan, karena tegangan tune kontrol rata-rata itu minimum aja itu 12 volt tapi stabil teman-teman ya, tapi stabil ya. Oke teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini sekedar tips saja teman-teman. Jadi saya akan tes ya, karena saya diminta untuk bikin video cara pasang tune control ke power sekaligus cara proses perakitan power. Jadi saya bikinkan tadi tanpa saya tambahin turbo bus atau galaxy ya teman-teman ya, sesuai dengan permintaan aja. Oke teman-teman, di sini saya rasa udah cukup ya. Saya tunjukkan dulu nanti speaker yang saya pakai ya. Itu adalah salah satu speaker yang akan saya pakai ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu speakernya. Nah teman bisa lihat, terus kita telah dilihat itu adalah power yang barusan saya rakit tadi ya. Nah oke, teman-teman lihat ya. Nah oke ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi kita langsung aja tes musik ya teman-teman, langsung saja tes musik dan sekaligus closing. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.